액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang diampu oleh Bapak M. Fikri Jaka Pratama. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri, Anissa Silaturahmi, dan rekan saya Tats Maharani JJ, juga rekan saya yang lainnya yaitu Mariana. Nah, teman-teman, jadi di sini kami akan membahas tentang sejarah berdirinya Psikologi Industri dan Organisasi. Nah, jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, ilmu psikologi itu muncul tidak lepas dari berdirinya laboratorium pertama psikologi di Leipzig, Jerman pada tahun 1876 yang didirikan oleh Wilhelm Wundt. Nah, sejak didirikannya laboratorium tersebut, menjadi perkembangan ilmu psikologi lainnya tak terkecuali psikologi industri dan organisasi. Jadi teman-teman, psikologi industri dan organisasi itu sendiri muncul sejak tahun 1900-an. Nah, pada masa itu istilah industri psikologi itu masih jarang digunakan. Nah, namun pada saat itu istilah yang digunakan itu adalah economic psychology, business psychology, dan employment psychology. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan membahas sejarah psikologi industri dan organisasi pada masa Perang Dunia, tepatnya pada tahun 1900 sampai dengan 1916. Nah, pada masa Perang Dunia ini terdapat 2 tokoh penting psikologi industri dan organisasi. Mari kita bahas satu persatu dari tokoh tersebut. Baik, tokoh pertama itu ada Walter D. Scott, yang mengemukakan teori tentang psychology of advertising, atau yang lebih sering kita kenal dengan psikologi periklanan. Nah, di mana pada tahun 1901 Walter mengemukakan bahwa penggunaan psikologi di bidang periklanan. Walter juga menerbitkan buku The Theory of Advertising pada tahun 1903 yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas dunia kerja dari aspek psikologi. Nah, selanjutnya teman-teman, pada tahun 1908 Walter kembali menerbitkan buku yang berjudul The Psychology of Advertising dan buku Influence Made in Business and Increasing Human Efficiency Business pada tahun 1911. Nah, baik teman-teman, sekarang kita beralih ke tokoh yang kedua, yaitu Frederick Winslow Taylor, yang mana dia mengemukakan teori tentang scientific management. Nah, Frederick Winslow Taylor ini mendapat julukan Father of Scientific Management. Frederick mengembangkan minat dalam metode dan prosedur kerja minat yang mengarah dalam pengembangan ilmiah. Frederick juga bekerja untuk beberapa organisasi lain dan akhirnya beliau menjadi konsultan pertama pada. Lalu beliau menerbitkan prinsip manajemen ilmiah sendiri pada tahun 1911. Nah, Frederick sendiri wafat pada tahun 1915 pada usia 59 tahun. Nah, jadi untuk teman-teman semua ketahui, manajemen ilmiah memandang manusia seperti mesin dan menentukan metode yang paling sesuai untuk mengerjakan tugas. Salah satu di antaranya yaitu dengan menciptakan alat mekanik yang sesuai dengan struktur tubuh manusia. Taylor pada tahun 1911 juga mengemukakan beberapa panduan, yang mana panduan tersebut masih kita gunakan di dunia kerja hingga sampai sekarang. Beberapa panduan tersebut diantaranya yaitu pekerjaan harus dianalisis dengan seksama untuk mengenali cara paling optimal untuk melakukannya. Selanjutnya, panduan yang kedua yaitu pekerja harus direkrut berdasarkan karakteristik yang diasosiasikan dengan keberhasilan mengerjakan suatu tugas. Panduan yang selanjutnya yaitu pekerja harus dilatih untuk melakukan pekerjaannya. Dan panduan yang terakhir yang masih kita gunakan sampai sekarang itu adalah pekerja harus diberi imbalan atas produktivitasnya untuk mendorong tingkat kinerja yang tinggi. Yang terakhir ada Hugo Mustambach. Hugo Mustambach adalah seorang ahli yang menerbitkan buku yang terkenal pada masanya yang berjudul The Psychological of Efficiency Industrial. Di dalamnya beliau membahas lebih banyak dan lebih dalam lagi mengenai psikologi industri. Beliau juga merupakan seorang ahli yang mengemukakan bahwa pentingnya peran individu dan adanya perbedaan karakter pada setiap individu di suatu organisasi, dan pentingnya peran budaya dan sosial dalam suatu organisasi tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah psikologi industri dan organisasi pada masa Perang Dunia Pertama. Yang pertama ada Robert Young Case. Robert Young Case adalah orang yang memiliki
pengaruh besar dalam pengembangan ilmu psikologi atau pengaplikasian ilmu psikologi dalam masa Perang Dunia Pertama. Beliau melakukan pengembangan atau pembagian divisi rekrutmen tentara dengan berbagai kriteria tertentu. Prajurit-prajurit tersebut akan dites untuk mengetahui motivasi, minat, dan moralnya, juga untuk mengetahui keadaan psikologis tentara tersebut. Tes ini juga dilakui untuk mengetahui bagaimana keadaan psikologis, tujuan, dan tingkat disiplin rekrutmen. Menggunakan tes yang dikembangkan Robert sendiri. Pada masa ini, Robert merupakan ketua dari APA atau American Psychological Association. Dia bekerja sama dengan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk mengembangkan tes rekrutmen Angkatan Darat yang membagikan tentara dalam dua kelompok atau dua divisi. Yang pertama ada Army Alpha dan yang kedua ada Army Beta. Baik, selanjutnya kita akan membahas sejarah psikologi industri dan organisasi antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Yang pertama ada Walter Birmingham. Walter Birmingham adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar juga pada Perang Dunia Pertama dan Kedua. Beliau adalah orang yang mengembangkan alat tes bakat. Beliau juga memiliki pengaruh atau juga berkontribusi dalam pengembangan alat tes Army Alpha dan Army Beta pada Perang Dunia Pertama. Tujuan alat tes bakat ini digunakan untuk rekrutmen. Pada Perang Dunia Kedua, beliau juga adalah orang yang pertama kali mendirikan universitas yang memiliki departemen psikologi terapan. Beliau juga orang yang mempopulerkan alat tes bakat dan kecerdasan di industrial. Mayo adalah seorang psikologi industri dan organisasi yang berkebangsaan Australia. Walter Mayo sendiri lahir pada tanggal 26 September 1880. Yang pertama ada, Walter Mayo meyakini bahwa emosi menjadi faktor menentu efisiensi produktif daripada fisik dan logis. Melakukan eksperimen yang memahami bagaimana perasaan, pikiran, dan perilaku anggota kelompok kerja dan manajer mempengaruhi kinerja. Halnya, Mayo dan kawan-kawan tertarik melihat bagaimana berbagai kondisi kerja, mulai dari penerangan, kelembapan, jadwal istirahat, jam kerja, dan gaya manajemen yang mempengaruhi produktivitas. Namun hasilnya tidak ada korelasi antara tingkat penerangan dengan kinerja, dan kinerja responden meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Eksperimen mengalami penurunan kinerja hanya ketika penerangan sangat redup sehingga mereka tidak dapat melihat. Kemudian ada penelitian berikutnya meneliti kinerja karyawan ketika bekerja tanpa adanya supervisor. Hasil efek Hawthorne menjelaskan bahwa kecenderungan individu menunjukkan kinerja lebih baik ketika diperhatikan dan dibuat merasa penting. Peneliti Hawthorne juga menunjukkan bahwa meskipun kemampuan individu penting, bekerja dengan berbagai tingkat kemampuan ada di jaringan sosialitas pekerjanya dan norma kelompok. Selanjutnya, peneliti Mayo menggerakkan para peneliti dari peneliti manajemen ilmiah dan peneliti gerak dan waktu menuju pendekatan hubungan manusia pada manajemen. Dan pendekatan hubungan manusia pada manajemen menekankan hubungan interpersonal positif antara rekan kerja, kerjasama tim, kepemimpinan, sikap kerja, dan keterampilan sosial. Selanjutnya ada Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1941 hingga 1945. Yang pertama ada penggunaan asesmen sentra dan tes kelompok semakin berkembang. Kemudian yang kedua ada para wanita semakin dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan akibat banyaknya pria yang mengikuti wajib militer. Dan yang ketiga ada perkembangan penelitian mengenai moral kerja dan gaya kepemimpinan, diantaranya teori gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin.
Selanjutnya ada pasca Perang Dunia yang terjadi pada tahun 1946 hingga 1963. Yang pertama, terdapat terjadi ledakan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi di Amerika. Yang kedua, perguruan tinggi juga semakin banyak menawarkan program psikologi industri dan organisasi dan berbagai spesialisasi lainnya. Dan yang ketiga, pada tahun 1950 hingga sekitaran tahun 1960-an menjadi masa perkembangan psikologi industri dan organisasi terutama dalam lingkup motivasi kerja. Dan yang terakhir, terdapat teori kepemimpinan yang dikenal sebagai contingency models of leadership, Frankfurter dan Bruen Organization yang merupakan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas masuknya psikologi industri dan organisasi di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, psikologi itu masuk ke Indonesia pada tahun 1950. Pada saat itu, keterkaitan psikologi industri dan organisasi hanya sebatas ilmu psikologi dan merupakan ilmu baru yang mulai dikenal dan dikembangkan. Nah, tidak jauh dari tahun 1950, dilakukan sebuah kegiatan tes psikologi di Balai Psikoteknik dan Pusat Psikologi Angkatan Darat. Lalu selanjutnya, pada 3 Maret 1953, melalui Prof. Dr. Slamet Imam Santoso membuka jurusan perkuliahan psikologi pertama, tepatnya di Universitas Indonesia. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1960, jurusan psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berubah menjadi Fakultas Psikologi. Nah, selanjutnya, pada September 1961, Industri dan Organisasi Psikologi didirikan di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dan di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada pada 8 Januari 1965. Lalu teman-teman, hingga saat ini, psikologi industri dan organisasi di Indonesia itu masih merupakan ilmu terapan dengan kegiatan utamanya yaitu pelaksanaan pemeriksaan psikologis atau yang sering kita sebut dengan psikotes dengan tujuan seleksi dan penempatan, penyuluhan dan bimbingan kejuruan serta pengembangan karir. Baik, mungkin hanya itu hal singkat yang bisa kami sampaikan dari sejarah tentang psikologi industri dan organisasi. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan bermanfaat juga bagi kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.